Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan wa syukurillah, salatan wassalaman ala rasulillah ala nabi ba'da. Bersyukur dengan alhamdulillah, bersalawat dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada pertemuan ini kita membahas peran lembaga-lembaga ya dalam penegakan hukum dan pemberantasan anti korupsi di Indonesia dalam perspektif pendidikan Islam. Jadi kita akan melihat relevansi ya dengan nilai-nilai pendidikan Islam. Sangat penting ya, karena korupsi bukan hanya persoalan pelanggaran hukum ya, tetapi masalah etika, tanggung jawab ya, berdampak luas dengan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini ya ada 4, yaitu menjelaskan lembaga-lembaga yang punya peran terhadap pemberantasan anti korupsi, kemudian kewenangan ya, kemudian peran strategis lembaga tersebut, kemudian nilai-nilai Islam dalam prinsip keadilan, amanah, tanggung jawab, serta konteks kelembagaan dalam pendidikan anti korupsi. Kemudian yang keempat itu adalah bagaimana kita punya pemahaman kritis terhadap pentingnya partisipasi masyarakat dan pendidikan dalam mendukung upaya pemberantasan anti korupsi. Nah, pemberantasan anti korupsi di Indonesia ini kita sama-sama ketahui bahwasanya merupakan tantangan yang sangat besar ya. Jadi perlu ada sinergi hukum, sinergi moral dan kesadaran publik ya. Walaupun negara membentuk ya berbagai lembaga untuk menegakkan keadilan dan mengawasi tata kelola pemerintahan agar bebas dari praktek korupsi, kalau misalnya tidak ada efektivitas lembaga-lembaga dalam menjaga ya, dalam menopang terlaksananya pemberantasan anti korupsi ini. Nah, dalam konteks keislaman kita bisa lihat ya, orang-orang yang mampu menjalankan amanah itu adalah orang-orang yang punya keahlian. Artinya Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Artinya Allah menyuruh kepada kita ya menyampaikan amanah kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Nah, dalam konteks keindonesiaan itu telah membentuk berbagai lembaga dengan fungsi dan kewenangan yang berbeda, seperti ada KPK, kemudian kepolisian, kejaksaan, kemudian BPK dan BPKP, serta yang Ombudsman Republik Indonesia dan Komisi Yudisial. Nah, keberadaan lembaga ini itu menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi, penegakan keadilan itu memerlukan sistem yang terintegrasi. Artinya tidak dapat diserahkan pada satu institusi semata. Nah, keberadaan aturan dan lembaga hukum yang kuat itu akan bermakna ya. Jadi ketika mampu berjalan secara bersama berarti akan memberikan makna. Tetapi keberadaan aturan dan lembaga hukum yang kuat itu tidak akan punya integritas, tidak akan bermakna dalam pelaksanaannya kalau tidak menjalankan perannya secara strategis, yaitu tidak ada menanamkan nilai-nilai amanah, kejujuran, keadilan dan tanggung jawab. Nah, dalam setiap aspek kehidupan termasuk dalam penyelenggaraan negara, penegakan hukum, dalam konteks Islam itu memberikan pandangan rasanya kekuasaan sebagai amanah itu harus dipertanggungjawabkan, harus dijaga, baik di hadapan manusia, terlebih nanti di hadapan Tuhan atau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu kita membahas tentang KPK ya. Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, ini sudah tidak asing lagi di telinga kita, pemberantasan korupsi ini KPK. Ini lembaga negara yang sangat independen ya, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 ya Tahun 2019. Jadi pembentukan KPK itu memiliki latar belakang yang tinggi terhadap perilaku korupsi ya. Nah, karena belum optimal kinerja lembaga penegakan hukum secara konvensional itu dalam menangani kejahatan luar biasa ini, maka KPK dirancang sebagai lembaga yang memiliki kewenangan khusus ya. Dia punya independensi, kemudian bebas dari intervensi kekuasaan atau apapun itu. Nah, ini
Kemudian fungsinya kita bisa lihat ya, menjalankan 5 tugas utama: pencegahan, koordinasi, kemudian supervisi, penindakan, dan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Ya, fungsinya tak lain dan tak bukan yaitu adalah pencegahan ya. Pencegahan bisa dilakukan melalui pendidikan anti korupsi, perbaikan sistem tata kelola, dan peningkatan integritas penyelenggara negara. Yang kedua itu kepolisian dan kejaksaan. Nah, ini merupakan dua institusi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Ini memiliki peran yang sangat strategis ya dalam penegakan hukum, termasuk dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, Kejaksaan Republik Indonesia itu memiliki wewenang dalam penentuan serta pelaksanaan putusan pengadilan. Nah, dalam konteks pemberantasan korupsi, kepolisian dan kejaksaan ini ya berfungsi sebagai aparat penegak hukum ya, yang menangani perkara korupsi baik secara mandiri maupun berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi ataupun KPK. Namun demikian, kepolisian dan kejaksaan ini dalam memberantas korupsi tidak hanya ditentukan oleh kekuatan regulasi dan kewenangan hukum yang dimiliki, tetapi juga sangat bergantung pada integritas ya. Kemudian penegakan hukum dituntut untuk bersikap jujur, adil, amanah dalam menjalankan tugasnya. Nah, kejaksaan dan kepolisian idealnya tidak hanya berfungsi sebagai institusi hukum formal ya, tetapi juga sebagai penjaga nilai keadilan dan moralitas. Nah, pendidikan Islam itu memiliki peran penting dalam membentuk karakter aparat penegak hukum yang berintegritas, jujur, melalui penanaman nilai-nilai kejujuran ya, sidik, amanah, punya tanggung jawab. Jadi harus ada sinergi antara sistem hukum dengan nilai-nilai pendidikan Islam. Nah, ini diharapkan mampu untuk memperkuat komitmen aparat ya, kepolisian dan kejaksanaan dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil, bersih, berorientasi pada kemaslahatan umat. Yang ketiga itu adalah BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan, dan BPKP, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Jadi kedua badan ini atau lembaga ini fungsinya sangat strategis ya dalam pengawasan pengelolaan keuangan negara. Jadi ini menjadi bagian penting dalam proses pencegahan anti korupsi. Nah, lembaga BPK ini itu bersifat independen juga ya, bertugas melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Nah, sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Jadi pemeriksaan BPK menjadi dasar evaluasi kinerja keuangan pemerintah dalam menindaklanjuti secara hukum apabila ditemukan indikasi kerugian negara. Nah, sementara BPKP itu dia sebagai pengawas internal pemerintah. Jadi membantu presiden dan pemerintah dalam mengawasi pelaksanaan program pembangunan serta pengelolaan keuangan negara agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian kontribusinya ya itu menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih, transparan ya, hampir sama dengan semua lembaga-lembaga sebelumnya ya. Jadi sinergi aparat penegak hukum lainnya itu sangat diperlukan, terutama audit BPK, hasil pengawasan BPKP ya. Itu menjadi pintu masuk bagi proses hukum ya yang dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, kemudian KPK ya, untuk punya kontribusi secara langsung ya. Jadi BPKP ini berkontribusi secara langsung dalam memperkuat sistem pemberantasan anti korupsi. Dalam konteks keislaman atau Hizbah ya, pengawasan keuangan publik itu prinsip pengawasan terhadap pengelolaan keuangan publik sejalan dengan konsep sistem pengawasan sosial. Jadi bertujuan menegakkan kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Nah, prinsip transparansi dan akuntabel itu dijalankan oleh BPK. Itu mencerminkan nilai amanah. Ya, pengelolaan keuangan negara dipandang sebagai titipan rakyat, harus dipertanggungjawabkan
secara yang terakhir itu Ombudsman ya Republik Indonesia dan Komisi Yudisial. Lembaga ini ya itu berfungsi menerima, memeriksa, menindaklanjuti laporan masyarakat terkait maladministrasi ya. Kemudian pelayanan publik baik yang dilakukan oleh lembaga pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun badan lain yang menyelenggarakan pelayanan publik ya. Itu di Ombudsman. Jadi sedangkan Komisi Yudisial itu tugasnya itu mengawasi perilaku hakim agar senantiasa menjunjung tinggi integritas, profesionalisme serta kode etik kehakiman itu sendiri. Nah, kemudian Ombudsman dalam perspektif keadilan sosial ya itu sejalan dengan ajaran konsep Islam itu adalah pengawasan moral atau muraqabah dalam penegakan keadilan sosial ya. Jadi ini sangat menekankan tentang pemegang amanah ya. Jadi konsep pengawasan di dalam Islam itu menegaskan keadilan yang harus ditegakkan tanpa diskriminasi dan penyalahgunaan wewenang. Nah, kita lihat Rasul SAW menekankan pentingnya keadilan dalam memutuskan perkara ya, serta larangan keras tanpa praktek keadilan. Jadi pengawasan terhadap aparat pelayanan publik dan hakim itu merupakan bagian daripada upaya untuk menjaga kemaslahatan umat. Yang terakhir, jadi dengan melalui pertemuan kita kali ini, itu kita diharapkan tidak hanya memahami fungsi dan kewenangan berbagai lembaga penegakan hukum secara normatif ya, tetapi juga mampu mengaitkannya dengan nilai-nilai moral dan etika Islam. Jadi dengan demikian kajian ini diharapkan dapat membentuk cara pandang kritis dan berintegritas terhadap persoalan hukum, korupsi, kemudian serta menumbuhkan kesadaran yang akan pentingnya peran setiap individu dalam mewujudkan keadilan dan pemerintahan yang bersih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.